juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan nama-Mu Tuhan ditinggikan Tuhan, dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Yesus itu harus makin bertambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya.
ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Burut yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kami Tuhan anak-anak-Mu dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam anak-anak kasih Tuhan. Hari ini kita kembali akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Semua angkat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami semua. Berikan pengertian kepada kami semua. Ketika kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau melihara kami hari lepas hari hingga pada hari ini. Puji syukur dan sembah kami naikkan kepadamu. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan dengar firman Tuhan dengan tema bahagia bersama Tuhan. Dan kita akan baca di dalam Matius 11 ayat 25 sampai 30. Anak-anak siap dengan Alkitabnya? Kita akan baca sama-sama. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Di sini katakan orang kecil, tetapi dalam bahasa aslinya diterjemahkan bahwa dinyatakan kepada kanak-kanak. Itu bahasa aslinya ya, diterjemahkannya. Tapi di sini dikatakan kepada orang kecil. Ayat 26, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan mengatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tadi kita udah baca, dikatakan bagaimana kita bisa bahagia bersama Tuhan. Firman Tuhan katakan, datang kepadanya. Maksudnya kepada Yesus, ya. Datang dan belajar. Belajar kepada Tuhan Yesus. Tidak akan letih, tidak akan lesu. Ya. Kata-kata lain, dari kata-kata lain letih lesu ialah jenuh, bosan, ya, dan berbeban berat. Tuhan memberikan tentunya ringan kepada kita, ya, beban yang ringan.
ajakan Yesus ini ya, pada saat itu dia berbicara kepada banyak orang karena ia melihat banyak orang yang letih dan lesu. Tuhan tahu isi hati orang-orang yang hadir pada saat itu. Karena adanya aturan-aturan dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa dikatakan berbeban berat? Dan Tuhan Yesus tahu orang-orang yang Tuhan Yesus ajarkan pada saat itu. Tuhan Yesus kan tahu isi hati mereka yang sedang letih lesu, berbeban berat, karena mereka berat dengan aturan-aturan dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Ahli Taurat adalah orang-orang yang selalu membaca kitab suci, tetapi pada waktu itu yang dibacanya adalah kitab Musa, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Nah, itu yang dikatakan kitab Musa, ya. Jadi mereka menggali, ahli-ahli Taurat ini menggali 5 kitab itu, kitab Musa. Dan di sini ada kata-kata orang Farisi. Siapakah orang Farisi? Orang Farisi adalah golongan orang-orang mereka itu rabi. Kalau di Israel dikatakan orang Farisi itu adalah rabi yang selalu mengajar firman Tuhan. Di Israel itu dikatakan rabi, ya, kalau yang mengajar kitab suci. Dan di firman Tuhan tadi dia ada dikatakan kuk, ya. Kuk adalah kalau terjemahkan adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk melakukan ajaran-ajarannya. Ajaran siapa? Yaitu ajaran Tuhan Yesus, ya. Kalau sebetulnya kuk itu italah alat bagi binatang, seperti biasanya ditaruh di dekat leher, di bahu gitu, kayu panjang, ya, ditaruh di binatang, biasanya binatang sapi atau kerbau, ya. Itu adalah kayu palang gitu, ya, disimpan di dekat lehernya sini, di bahunya, ditaruh di situ. Biasanya dulu Ibu Ruth waktu masih kecil sering main ke sawah, melihat petani-petani lagi menggarap sawah. Sebelum ditanam itu si sawah itu digarap, ya, oleh kerbau. Biasanya sih kerbau zaman dulu lihat kerbaunya itu 2. Nah, si kerbaunya itu, kerbau yang 2 itu dikasih palang nih, ya, di pundaknya itu, di dekat lehernya itu. Jadi kalau selalu kerbaunya itu 2 supaya nggak terlalu berat. Kalau sendiri kerbaunya pasti segitu luasnya sawah, kalau satu pasti nggak kuat, ya. Nah, itu yang dikatakan kuk. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan kuk itu adalah tanggung jawab, aturan-aturan untuk melakukan aturan-aturan yang Tuhan perintahkan kepada kita semua, ya. Jadi kita baca tadi juga di firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus diberi tanggung jawab juga sama Bapa di surga untuk selalu memberitakan firman Tuhan, untuk selalu mengajar. Kita bisa
lihat di firman Tuhan, Yesus selalu mengajar kepada banyak orang ya. Nah itu Tuhan Yesus juga dikasih tanggung jawab. Nah kita juga sebagai anak-anak Tuhan dikasih tanggung jawab oleh Tuhan dan tidak berat ya. Kalau bersama Tuhan gak ada yang berat, semuanya akan ringan. Nah jadi dari inti firman Tuhan ini, kuk yang ringan itu hanyalah diberikan oleh Tuhan, bersumber kepada Tuhan, yang membawa kelegaan atau ketenangan dan membawa kebahagiaan kepada kita semua. Kalau kita mau taat, kita mau patuh melakukan segala perintah Tuhan, ya, kita akan diberi kelegaan, ketenangan, bahkan kebahagiaan sesuai dengan tema hari ini. Maka dari itu, ketika kita ingin merasakan kebahagiaan, datang dan belajar kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan lemah lembut. Tadi di firman Tuhan dikatakan, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi Yesus berkata seperti itu ya di dalam firman Tuhan. Tuhan menjadikan semua bahagia ketika kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ketika kita taat, kita melakukan segala perintahnya, kita akan bahagia. Itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan untuk melakukan segala perintah yang harus kita lakukan. Ibu kasih kesaksian sedikit aja ya. Sekian bulan, dari bulan pertengahan Maret sampai hari ini, Ibu Ruth bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kebahagiaan, sukacita. Karena walaupun Ibu Ruth di rumah sendiri sekian bulan, memang waktu bulan-bulan pertama rasa cemas, rasa takut itu ada ya. Tetapi ketika kita mengingat firman Tuhan mengatakan bahwa jangan takut, jangan khawatir, burung di udara pun telah Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi Tuhan. Pasti Tuhan cukupkan. Apapun menjadi kebutuhan, Ibu Ruth bersyukur Tuhan cukupkan perlindungan, penyertaan, kesehatan, pengharapan hanya kepada Tuhan. Ibu Ruth sangat bersyukur dan terima kasih sekian bulan apapun yang menjadi kebutuhan sehari-hari Tuhan cukupkan. Pekerjaan yang dikerjakan di rumah, ya, sekian bulan di rumah saja Tuhan cukupkan. Ya, pekerjaan yang menghasilkan uang dikerjakan di rumah, Tuhan kirim orang-orang secara luar biasa. Ibu Ruth sendiri aja nggak menyangka. Ibu Ruth hanya berpikir, wah bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari. Ternyata Tuhan melakukan mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan itu setiap hari dinyatakan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Anak-anak juga, Ibu Ruth percaya, guru-guru sekolah minggu semua juga Tuhan pelihara dan perlindungan, penyertaan, dan dicukupkan segala kebutuhan kita semua. Sekian firman Tuhan, tidak akan Ibu panjangkan, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian lebih lagi
Tuhan memberkati. Mari kita akan doa tutup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Kami merasa diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selalu memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami semua. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu dalam penyertaan, perlindungan, pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Puji syukur dan sembah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.